Oke, assalamualaikum. Jadi gue insya Allah gue akan berangkat ke Sydney Australia. Gue mau away day. Gue mau ngelihat pertandingan timnas kita. Gue mau menjadi saksi sejarah langsung di sana. Dan gue akan bikin konten banyak banget. Gue akan ngevlog di situ. Gue akan bikin konten-konten pendek juga di sana. Jadi buat kalian yang belum mantengin medsos gue, kalian bisa pantengin dulu. Ada IG gue, TikTok gue, sama namanya Ilan Alkatiri semua. Lu bisa cari aja langsung. Gue akan upload kayaknya banyak banget. Jadi rencana guanya mungkin akan gue sampaikan sedikit sebelum gue mau ngebahas. Nanti ada beberapa informasi. Jadi gue mau berangkat, nanti ada acara buka puasa juga di sana bareng-bareng anak-anak Garuda Australia. Terus gue juga mau konten di situ. Terus di stadionnya gue mau ngevlog juga nanti. Terus ya banyak hal lah. Mungkin gue akan ke hotel pemain, gue akan nyambut ketika dia mau latihan, dia pulang latihan, terus dia menuju ke stadion dan lain-lain. Gue kayaknya ini akan menarik banget, ini akan seru banget. Jadi kalian yang belum belum follow medsos gue, kalian follow semuanya medsos gue akan upload di berbagai tempat. Dan insya Allah ini akan seru banget. Doain juga supaya lancar, supaya nggak ada halangan. Gue udah beli tiketnya, gue udah booking hotel, segala macam udah rapi semuanya. Insya Allah, Allah hendak berkehendak, nggak ada halangan dan gue bisa sampai di sana mendukung Indonesia langsung dari stadion di Sydney. Insya Allah. Oke? Terus gue ada beberapa informasi. Justin Hubner udah datang ke sana, terus ada Tom Haye. Ada beberapa hal yang sedikit aja gue mau sampein. Tapi sebelum itu gue mau ngajak kalian untuk berbuat kebaikan sedikit lah. Jadi informasinya di Australia itu, di Melbourne itu ada masjid yang lagi mau dibeli sama orang-orang Indonesia, orang-orang kita. Jadi masjid itu dulunya gereja. Terus sekarang posisinya gue akan tampilin foto-fotonya. Posisinya itu masjid itu sekarang lagi disewa sama warga Indonesia yang tinggal di Melbourne. Terus niatnya mau dibeli. Total anggaran yang dibutuhin itu sekitar 8 miliaran. Oke, terus dana udah terkumpul sekitar sekarang 6 miliaran, 6 miliar sekian lah. Nanti kalian bisa lihat di fotonya. Oke. Tinggal sedikit lagi dan gue mau ngajak kalian supaya kalian punya amal jariah juga insya Allah. Mau 10.000, mau 20.000, mau 100.000 itu nggak ada masalah. Lu bisa transfer aja. Dan transfernya nggak perlu khawatir kalau ini nggak amanah insya Allah. Karena gue sendiri, ini rekening gue dan kakak gue di sana jadi pengurusnya gitu. Jadi ini bener-bener gue yang ngurusin gitu. Jadi kalian nggak mungkin lah gue mau aneh-aneh gitu. Ngapain juga kan, apalagi bulan puasa sekarang. Rekeningnya rekening gue, lu bisa transfer langsung atas nama gue. Dan gue pastikan gue akan serahkan bener-bener ke tempat yang seharusnya gitu. Jadi insya Allah kalian menjadi bagian dari sejarah untuk pembelian masjid yang ada di Melbourne, Australia. Lo lihat manfaat banget. Ada pengajian anak-anak di situ, ada sholat taraweh, ada sholat rutin 5 waktu di situ berjamaah, terus ada pengajian juga buat ibu-ibu, buat bapak-bapak. Ini berkah banget ini tempat. Jadi gue mohon sama kalian untuk berpartisipasi, sedikit juga nggak apa-apa, tapi paling nggak kalian punya 1 atau 2 tetes air di sana yang bisa pahalanya tuh ngalir terus setiap detik walaupun kalian lagi tidur, insya Allah. Jadi rekeningnya lo capture sekarang, lo capture nih udah gue tampilin di layar, lo capture, lo save, terus lo transfer. Insya Allah berkah untuk kita semua. Amin ya robbal alamin. Oke, gue mau ke materinya. Jadi Justin Hubner, gue ngelihat beberapa postingan, udah kesebar, anak-anak Garuda Australia juga udah bikin postingan, ngevlog di sana mereka. Dia adalah orang pertama yang datang ke Sydney. Siap banget dia datang ke situ, ada Justin Hubner, terus ada Rafael Strijk juga. Jadi Rafael Strijk ini memang dia adanya di Australia juga, cuman dia ada di Perth. Memang agak jauh ke Sydney, tapi dia masih ada di dalam negara Australia. Jadi dia juga udah datang. Terus ada Tom Haye juga. Tom Haye jadi mainnya udah sehari sebelumnya. Jadi dia bisa datang. Jadi ada beberapa pemain yang hari ini tuh masih main gitu. Kayak Jay Itzes masih main. Sandy Walsh tadi udah main. Sandy Walsh juga keren banget. Nanti gue akan sampaikan khusus buat si Sandy Walsh. Karena dia terpilih menjadi pemain yang paling memukau di pertandingan itu. Ini keren banget. Oke? Jadi hari ini di Indonesianya, pemain-pemain yang ada di Liga Indonesia itu berkumpul di hotel. Terus mereka berangkat jam 10 malam tadi. Ini gue bikin jam berapa sekarang? Konten gue bikin jam 1 malam. Jadi mereka udah berangkat jam 10. Bareng-bareng ada 8 pemain dari Liga Indonesia. Ada Hoki Caraka, ada Sananta, ada Nadeo, banyak banget. Ada 8 pemain. Terus ada Patrick Kluivert juga berangkat. Ada Pak Marji juga berangkat dari situ. Ada tim kepelatihannya.
Alex Pastur juga gue ngeliat foto apa videonya, banyak banget yang berangkat rombongan dari Indonesia. Bahkan staff-staff dari ke timnas Indonesia pun semua udah berangkat bareng semua ke sana dari hari ini jam 10 malam. Tadi dilepas sama Pak Erick Thohir dari hotel, bisnya berangkat. Cuman ada beberapa rombongan yang memang terpisah berangkatnya, tapi mereka berangkat barengan di jam 10 ini. Oke? Terus ada 8 pemain tadi dari Liga Indonesia yang udah gue sebutin. Kalau yang dari kayak misalkan kayak Arhan dipanggil juga. Arhan ini kan dia di Thailand. Nah, dia berangkat langsung. Dia nggak ke Indonesia dulu. Dari Thailand dia langsung berangkat ke Sydney. Terus kayak siapa lagi yang main di luar? Jordi Amat. Jordi Amat juga dia langsung nggak ke Indonesia dulu, nggak ke Jakarta dulu, dia langsung ke Sydney. Terus Sandy Walsh juga langsung, dia nggak ke Indonesia dulu, apalagi dia jauh banget, dia jadi di Jepang, dia langsung ke Sydney. Dan Sandy Walsh tadi pertandingan hari ini, dia gila banget mainnya luar biasa banget, dia jatuh bangun, gue ngeliat. Jadi ada satu orang Indonesia itu yang ngirimin video banyak banget ke gue, ngeliatin permainan si Sandy Walsh yang kemarin yang tadi lagi tanding gitu. Jadi dia terpilih menjadi pemain paling memukau, bukan MVP ya, tapi pemain paling memukau, stunning player of the match apa nggak salah istilah mereka, dan dia menjadi pemain paling memukau, terus dia kayak ngangkat-ngangkat. Nanti gue tampilin fotonya. Itu keren banget lah. Jadi Sandy Walsh memang lagi match fitness lagi bagus banget. Karena kemarin kita khawatir kan. Kita kan kemarin khawatir kayak Kevin Dix ankle-nya kena. Tapi informasi terakhir, alhamdulillah Kevin Dix ini dia udah sembuh, udah fit 100%. Jadi kayaknya Kevin Dix bisa dimainin dari awal. Mungkin Sandy Walsh bisa menjadi jadi pemain pelapis kalau misalkan Kevin Dix kecapean atau karena yang jadi musuh utama kita ini kan kalau kata Pak Erick Thohir itu bukan dari segi cedera, karena cedera kita aman, semua pemain kita nggak ada cedera. Terus dari match fitness juga rata-rata pemain kita juga pada main di klubnya masing-masing. Yang jadi permasalahan kalau kata Pak Erick Thohir itu adalah di kelelahannya, karena baru main tiba-tiba berangkat terbang yang harus kalau nggak salah ya itu Tom Haye itu 20 jam penerbangan kalau nggak salah dari Belanda itu. Cukup lama banget. Nah, itu yang jadi permasalahan. Takutnya dia belum fit, dia kecapean nanti. Nah, itu yang menjadi problem utama kita adalah kalau nanti pemain kita itu kecapean. Tapi nggak kita doang. Pemain Australia juga sama. Dia habis terbang, dia baru balik juga dia sebenarnya kecapean juga gitu. Oke? Yang berangkat harusnya kan total ini kan 30 pemain ya. Sekarang jadi 29 karena Egy Maulana Fikri kan cedera jadi balik. Dia nggak ikut sama timnas. Dia cedera, sayang banget. Padahal dia lumayan lagi on fire banget dia akhir-akhir ini. Jadi dia nggak bisa masuk. Dikurangin sama si Justin Hubner juga sama Orad Mangun. Jadi berapa ya? 29, 28, 27. Dan harus ada 4 orang lagi yang dikurangin gitu. Karena registernya itu tanggal berapa ya? H-min berapa sebelum pertandingan gitu. Itu harus diregister sekitar 23 pemain. Jadi sekitar ada 4 pemain lagi yang harus dikurangin. Gue udah pernah memprediksi di video-video gue sebelumnya yang harus dikurangin siapa aja. Mungkin kayak Hoki Caraka akan nggak diregisterin mungkin, terus kayak ada beberapa pemain lah karena kita lihat dari posisinya persaingannya cukup ketat gitu di posisinya. Jadi kalau misalkan 23 yang harus didaftarin ya berarti ada 4 pemain lagi yang harus tersisih gitu. Oke? Terus Tim Cahill juga legendnya Australia. Dia pun udah ketar-ketir, dia sampai bilang kalau pelatih Australia ini kayak harus waspada gitu ngadepin timnas Indonesia karena dia sekarang menganggap kalau timnas Indonesia ini udah sejajar dengan Australia. Itu keren banget. Gua nggak tahu itu sarkas atau itu pujian untuk kita atau itu justru membuat kita jadi besar kepala. Ya mudah-mudahan pemain kita dengan ngedengar kayak gitu menjadi termotivasi. Kata-katanya kayak gini. Dia bilang dia awalnya memuji pelatih Australia dulu. Dia bilang dia ini seorang profesional, si pelatih Australia. Dia pelatih hebat, bahkan orang yang lebih baik lagi, maksudnya lebih dari hebat itu. Dan dia akan diuji, karena itulah sifat dari pekerjaan ini. Pekerjaan pelatih itu ya diuji dengan pertandingan. Dia memiliki kumpulan pemain berbakat, si Australia, tetapi jika melihat tim seperti timnas Indonesia dan Arab Saudi, negara-negara di Asia ini sejajar gitu. Maksudnya kita ini udah di level Arab Saudi, Australia. Gila, keren banget. Dan itulah kenyataan sepak bola saat ini. Oke? Harapan gue tentunya walaupun target seri di sana, tapi kalau gue ngeliat momentum ini, gue ngeliat kayaknya ada yang
agak-agak yang berbeda gitu. Kayaknya beda, gue mau berangkat ke sana juga kayak semangat banget gitu. Kayaknya gue bakal pulang dengan tersenyum, mudah-mudahan. Walaupun targetnya seri, tapi insya Allah kita bisa bisa dapat 3 poin di sana. Kalau dapat 3 poin di sana, tentu mental kita itu akan di-booster abis. Datang ke Indonesia akan disambut sama ribuan dari fans timnas Indonesia di hotelnya, di jalan-jalan di mana-mana. Gue juga udah beli tiket buat nonton lawan Bahrain. Jadi gue abis nonton lawan Australia, tanggal 22-nya gue balik, tanggal 25-nya kita langsung nonton Bahrain gitu. Jadi ini gue sama padatnya kayaknya gue sama pemain. Kerepotan gue. Gue berangkat ke sono, gue nonton, pemain balik, gue balik juga, gue nonton lagi. Ya salam, udah kayak siapa aja gue ikut-ikutan sama. Nggak ikut satu pesawat aja gue pemain musim sekalian. Jadi kayak begitu. Mudah-mudahan 3 poin di Australia, 3 poin lagi di Indonesia, di Jakarta lawan Bahrain. Nah itu kita udah boleh pesta deh. Insya Allah kita udah bisa lolos ke Piala Dunia. Insya Allah. Insya Allah. Sekian dari gue. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.